bahwa kan banyak tradisi nih yang tidak ada di kitab suci yang berkembang hari-hari ini. Ya toh Romo, kalau Romo bilang bahas tradisi magisterium, lalu kami tanya tentang tradisi-tradisi yang ada sekarang, lalu Romo tidak mau menjawab, buat apa Romo jelaskan panjang lebar kutipan-kutipan tadi untuk membenarkan tradisi suci dan magisterium sebagai sumber, kalau Romo tidak siap menjawab pertanyaan sesuai dengan pemaparan Romo sebenarnya. Kan itu semua ada di dalam gereja Katolik per hari ini, Romo. Misalnya tentang Immaculata Conception misalnya, itu kan sudah ada di situ, atau Maria naik ke sorga. Ya, tinggal kasih tunjuk aja itu tradisi dari mana, ya. Rasul siapa pernah mengajarkan itu? Ya, kalau memang harus pakai lisan tulisan, atau minimal Bapak gereja siapa yang paling secara valid mengeluarkan data tertentu. Ya, kalau arwah tadi Romo tidak mau jawab, lalu cium patung Romo tidak mau jawab, padahal itu tradisi-tradisi yang hari ini berkembang dan itu tidak ada di Alkitab. Termasuk Maria tidak berdosa pun tidak ada di Alkitab. Roma 3, 23 dan seterusnya, semua manusia tanpa kecuali berdosa kecuali Yesus. Nah, itu kan tradisi yang ada sekarang. Nah, Romo harus bisa menjawab, kalau memang tradisi-tradisi itu benar, buktikan dengan data, ya, ayat apa yang mendukung, sehingga ketahuan Romo ini betul-betul sesuai pandangan Romo, tidak yang kutip ayat-ayat banyak-banyak tadi. Kan tak terhindarkan Romo, kalau kita mau ngomong tradisi yang tradisi rasuli, ya sulit juga menebak di mana itu tradisi yang tidak ditulis itu di mana. Dan kami percaya tradisi yang tidak dimuat sekalipun tidak ditulis tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci, tidak mungkin. Kalau memang itu murni dari rasul-rasul yang Tuhan pakai, kecuali Yudas Iskariot, ya. Kalau rasul-rasul yang Tuhan pakai tidak mungkin ada yang bertentangan, begitu, ya. Dan tradisi apapun yang sudah dimasukkan dalam kitab suci, yaitu namanya kitab suci, begitu. Sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tunduk kepada firman. Nah, sekarang coba Romo jelaskan tradisi-tradisi yang saya sebut tadi, dasarnya apa? Karena semua data tadi Romo pakai membela bahwa tradisi juga harus dipegang. Nah, dasarnya apa? Silakan Romo. Ya, Romo, ini sepertinya bisa ditanggapi. Mungkin nanti di dalam tanggapan itu Romo bisa masukkan apa bedanya tradisi apostolik dan tradisi liturgi. Baik, silakan Romo, waktunya dijawab. Oke, terima kasih waktunya. Makanya kita harus bisa membedakan tradisi apostolik dengan tradisi devosional. Tradisi apostolik yang saya sudah katakan tadi, kalau begitu keluarkan kredo dari Protestantisme, karena itu hasil konsili. Keluarkan Tritunggal dari Protestantisme, karena itu adalah hasil konsili. Keluarkanlah keputusan untuk union hipostatika, benar-benar Allah, benar-benar manusia. Keluarkanlah tradisi Natal dan tradisi Paskah dari Protestantisme. Keluarkanlah pengkanonan kitab suci dari penganonan perjanjian baru dari Protestantisme, karena itu adalah hasil dari tradisi apostolik. Semua persoalan diselesaikan melalui konsili. Oke, tetapi karena kita harus juga menghargai room ini, pertanyaan tentang doa untuk orang mati. Pertanyaan saya, bukan doa dalam pengertian meminta kepada orang mati, pendeta. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-16. Silakan Yakub. Yakub, 1 Yohanes 5 ayat 16 ya, saya bacakan. Yohanes 5 ayat 16. Dosa mendatangkan hukuman. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaknya ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Silakan Romo. Kehancuran teologi Protestantisme, semua dosa mendatangkan maut. Tetapi bagi secara biblis tidak ada orang mati di hadapan Allah. Yohanes 11 ayat 25.
Yohanes 11 ayat 25. Baca. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Artinya di hadapan Allah tidak ada yang mati. Karena itu kita adalah keluarga dengan mereka. Efesus 2 ayat 19. Ini hanya kalau orang mati, nanti patung gampang. Ya. Efesus bab 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Adalah keluarga Allah. Karena itu mereka hidup di hadapan Allah. Kita untuk apa? 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah apa? Kalau mereka masih hidup di hadapan Allah, dan kita juga masih hidup, kita punya tugas berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius bab 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke, sekarang Wahyu 6 ayat 9. Apakah yang sudah mati ini masih bisa berseru kepada Allah? Wahyu 6 Ayat 9 sampai 11. 9 sampai dengan 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh, sama seperti mereka. Oke, dalam pengertian itu dalam posisi seperti itu karena sudah keluar dari tema. Saya hanya untuk bisa menyenangkan sedikit Bapak Pendeta menjawab itu. Yang kedua, soal patung, harus ada perbedaan antara berhala dan patung. Yang ini butuh waktu panjang. Saya akan menjelaskan dari bagaimana dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru tentang konsep tentang teselem dan pituats atau kapesel. Karena hanya 46 detik sini, maka sekarang berhala adalah apa? Kolose 3 ayat 5. Baik, Kolose bab 3 ayat 5 dikatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, dan sama seperti dengan penyembahan berhala." Keliru cara bacanya. Sorry, Baca ulang. yang sama dengan penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Penyembahan berhala itu di situ. Efesus bab 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Karena itu harus dibedakan antara patung dan penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala punya juga 3 prinsip dasar. Altar, kurban, dan imam yang merayakannya kalau kita sandingkan semua di dalam perjanjian lama. Pertanyaan saya juga untuk refleksi kita semua yang mendengarkan ini. Berapa kali pendeta melihat orang Katolik di depan patung Bunda Maria, dia bunuh hewan, dia buat altar, dan dia harus ada imam yang merayakan itu? Tidak akan ada. Karena itu saya mau katakan sekali lagi, harus dibedakan antara tradisi apostolik dan tradisi devosional. Itu sangat berbeda. Tetapi hanya karena membantu supaya Bapak Pendeta melihat sedikit prinsip dasar dari sola scriptura, tetapi yang ditanyakan bukan sola scriptura. Terima kasih. Sudah habis waktunya. Baik. Ya, ini sudah selesai tanya jawab karena ya gimana Pak Pendeta? Tanggapi lagi Kak, Pak.
Karena Sudah dua kali ini kan gagal Bapak Pendeta, dua udah kali 3 gagal. kali bertanya tadi Pak Pendeta. Kita nanti kalau mau ini langsung debat terbuka aja. Semua tadi kacau tuh Romo, itu kutipan tidak mendukung 2 orang mati semua tuh. Baik, nggak apa-apa. Nanti Bapak, kita Bapak masuk. Pendeta, maaf moderator, saya harus potong Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ketika memberikan jawaban, walaupun saya tidak setuju, saya tidak protes Bapak Pendeta. Lalu sekarang Bapak bilang saya Soalnya kita kacau di dalam menjunjung penafsiran. firman Allah, Saya Romo. pikir ini sudah menyerang. Saya tadi moderator, sekarang saya harus punya hak juga untuk mempertanyakan. Selama Bapak Pendeta memberikan jawaban, berapa kali saya memotong dan mengatakan Bapak Pendeta ngawur? Baik, baik, baik. Ya mungkin karena Romo melihat itu jawaban saya atau komentar saya Bukan, sesuai karena firman. saya Yang menghormati Romo pasti dinamika. tidak sesuai. Bapak Pendeta, saya menghormati dinamika. Ketika Bapak Pendeta memberikan jawaban, saya tidak potong sama sekali. Tapi ketika saya memberikan jawaban, Bapak bilang kacau balau ngawur begitu. Bagaimana Bapak Pendeta? Karena memang ini demi Romo juga. Romo pengajar. Bukan Bapak Pendeta, ada moderator di sini, dan semua orang yang nonton ini 9.000 lebih akan memberikan tanggapan. Kita ikuti aturan, Akan. silakan. Ya, Bapak Pendeta sudah keluar dari aturan ini, saya menyesal ya Bapak Pendeta. ya. Memang tadi di aturan bahwa kita tidak boleh menyerang pribadi Ya. atau Tidak ada serang hominem. pribadi. Kita komentari penafsiran bukan pribadi. Pribadi saya mengasihi beliau kok. Kita sama-sama ada NTT kok bagaimana? Ya Bapak Pendeta, semoga ketika Bapak bilang ngawur seseorang, itu sudah menyerang orangnya. Bukan Bapak, tafsirannya Bapak. Makanya harus bilang, tidak Bapak Pendeta. Hanya saya harap, Tuan, Saya tahu tiga pertanyaan dari saya tadi, Bapak Pendeta jawab dan saya diam karena saya menghormati dinamika. Tetapi ketika saya sementara jawab, Bapak Pendeta begini. Itu bagi saya kurang beretika. Tapi tidak apa, kita menghargai kembali kepada moderator. Ya. Baik. Begini, tadi memang ada 2 pertanyaan dari Bapak Pendeta yang keluar dari topik. Untuk nanti pertanyaan tentang patung Bunda Maria atau keselamatan di luar gereja, itu mungkin nanti kita bisa cari sesi yang lain untuk habis ini. Jadi memang tidak perlu kita bahas semuanya di sini karena esensi pentingnya, intisarinya itu adalah sola scriptura. Kenapa tadi Romo Cafe menolak 2 kali? Karena tidak sesuai dengan esensi malam hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah diskusi ini mau dilanjutkan ke debat terbuka atau tidak? Silakan Romo Cafe dan Lanjut. Ini sudah jauh-jauh dari Kolombia, ini lanjut. Ya, bukan begitu. Karena saya lihat tadi memang pertanyaan dari Pendeta Melatok 2 kali keluar dari esensi dari intisari dari sola scriptura. Jadi nanti kalau debat terbuka saya minta. Menurut saya tidak keluar. Oke. Siap. Tapi tidak Pak, moderator punya pandangan, saya punya pandangan. Tidak keluar. Baik. Terima kasih. Jadi debat terbuka ini nanti sangat diharapkan untuk tetap esensinya di dalam sola scriptura. Baik. Romo Cafe mau dimulai untuk debat terbuka? Bagaimana? Oke, pertanyaan saya, jika setiap orang Kristen menafsirkan... Sebentar. Saya ini dulu, timernya dulu, maaf. Waktu. Timernya dulu ya. Oke, maaf. Ya, 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi ini silakan tanya jawab ya. Boleh potong-potong omongan, boleh silakan. Selama 5 menit ini. Oke. Siap. 1, 2, start. Saya dulu nih ya, Bapak Pendeta, jika semua orang percaya menafsirkan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, mengapa ada begitu banyak ribuan denominasi dan ratusan interpretasi yang berbeda? Ya, langsung dijawab. Langsung. Ya. Pakai waktu saya sendiri atau lanjut aja nih 5 menit? Saya bikin 5 menit dulu aja. Nanti kalau memang kurang kita tambahkan. Siap. Oke. Jadi Romo, baik. Kalau Romo bertanya, kalau memang orang di menafsir dengan bimbingan Roh Kudus, kenapa ada begitu banyak tafsiran ya di mana-mana ya? Bahkan kita tahu dalam sejarah pun di gereja Katolik ada skisma besar yang kemudian 1054 itu terjadi perpecahan itu karena pasti beda tafsir. Lalu belum lagi di abad ke-16 Martin Luther seorang Katolik juga akhirnya beda tafsir dan keluar dan terjadilah Protestan dan sekarang. Dan di dalam Protestan sendiri memang juga ada banyak penafsiran. Itu tidak bisa dibantah. Lalu apakah penyebabnya?
Saya percaya bahwa firman Tuhan itu kan kebenaran, Romo. Kebenaran yang berasal dari Tuhan. Maka cara kerja setan itu tidak lain tidak bukan mulai dari kitab Kejadian. Ketika mereka menjatuhkan Hawa menggunakan ular, itu kan mereka merubah-rubah firman, Romo. Maka saya percaya sampai hari ini pekerjaan setan itu semakin meningkat, Romo. Yaitu tanpa disadari, mau siapapun dia, mau pendeta kah, mau siapa kah, ketika omong firman. Tunjukkanlah bukti biblis penyebab dari perpecahan, Bapak Pendeta. Oh iya, ini bukti biblisnya. Ya, ya, ayatnya mana? Dalam Oke, perjanjian baru, kita fokus di perjanjian baru. 3, mulai ayat 1. Saya Di buktikan. mana akar dari perpecahan itu ada di mana? Iya, siap. Kejadian pasal 3 mulai ayat 1. Ini data tentang setan memakai ular dan menyerang firman. Ya, disinilah mulai ada penafsiran yang kacau balau di sana. Silakan mulai. Bapak Pendeta, pertanyaan saya, kenapa begitu banyak denominasi? Ya, ini cara Kenapa? jawabnya sistematis, Romo. Ya. Oke. Bapak Ini mau Pendeta di- bisa sistematis, saya tidak boleh. Oke, silakan Bapak Pendeta. Tahu langsung di situ. Oke, silakan. Bapak Bapak kan bisa Orang jadi sistematis, kuliah saya kan tidak ada boleh. lahirnya, Romo, dulu Perungi dan Cermelek. Oke, Bapak Pendeta. Baik, baik. Silakan. Romo. Buktikanlah denominasi lahir dari ini. Oh, gampang itu mah aman. Itu pelan-pelan dulu, Romo. Silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, sampai di situ. Jadi di sini sudah kelihatan, Romo, setan itu kerjanya merubah firman. Firman bilang di Kejadian 2 ayat 16-17, semua buah boleh kau makan. Setan rubah kata boleh menjadi jangan. Jadi semua yang suka rubah-rubah ayat itu, suka tidak suka, senang tidak senang, dipakai setan. Itu pasti. Tunjukkan dulu Kejadian 2 ayat 16-17. Itu Tapi firman waktu aslinya di situ. di Kejadian ada denominasi? Firman aslinya di situ. Di Kejadian ada denominasi? Nah, kejadian ini apa? Oke. Tidak, saya mau arahkan Bapak Pendeta supaya fokus sedikit. Oke. Jangan lupa nanti pertanyaan saya tadi. Setan langsung denominasi. Aduh, gimana ini melatok kualitasnya? Semua pohon dalam taman ini tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya. Jadi Romo sebenarnya secara eksplisit kata denominasi itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Lalu jadi banyak penafsiran itu secara eksplisit tidak ada, tapi dengan data-data seperti ini, lalu misalnya ayat seperti 1 Yohanes 4 mulai ayat 1, di mana nabi palsu mulai banyak di mana-mana membawa pengajaran-pengajaran sesat. Nah, saya percaya nabi-nabi palsu ini, saya tidak membantah, Romo, bahwa bisa menunggangi denominasi-denominasi, bahkan sekolah-sekolah teologi, Romo. Bisa tunjukkan nabi-nabi palsu yang menafsirkan itu zaman sekarang? 1 Yohanes 4 loh, ayat 1. Siapakah zaman sekarang yang dikategorikan sebagai nabi palsu? Baca ayat dulu, Romo. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Roh di sini bicara pengajaran, Romo. Terus dan banyak, dan saya yakin itu juga bikin banyak. Salah Pendeta bisa jelaskan nyata sekarang denominasi mana yang dikategorikan punya nabi palsu? Oh, banyak. Itu pertanyaan cukup menjawab. Contoh kecil, banyak ya. Dari 60.000 di dunia ini, 400 lebih di Indonesia, mana yang dikategorikan sebagai nabi palsu? Saksi Yehova. Apakah benar saksi Yehova adalah nabi palsu? Yes. Tunjukkanlah bukti bahwa saksi Yehova adalah nabi palsu. Kita mesti beda di sini. A New World Translation. Terjemahan dunia barunya saksi Yehova. Apakah menurut saksi Yehova Bapak bukan nabi palsu? Oh, mungkin saja dia berpandangan begitu. Ya, makanya karena itu secara biblis kan orang waras dianggap gila, Romo. Makanya secara itu jelaskan secara eksplisit nabi palsu zaman sekarang ini satu saksi Yehova, siapa lagi? Oh, ada banyak lah. Ini kita tadi
Siapa data kita butuh data di sini. Nabi palsu lagi Yehova. Siapa Oke, lagi? semua gereja yang menubuatkan Yesus datang menetapkan tanggal itu ajaran sesat. Karena nabi palsu itu ciri-cirinya. Yang pertama, nubuatannya meleset. Bukan Pertanyaan ulangan saya. pasal. Oke, pertanyaan saya untuk Bapak Pendeta Melatok. Ini Pendeta pakai bukti Melatok. ayat atau Iya, saya mengerti. Oke, sekarang untuk Bapak Melatok. Bapak Melatok bisa dikategorikan Jelaskan sebagai ciri-ciri nabi nabi palsu atau tidak? terserah siapa yang menilai dan dia harus buktikan. Boleh-boleh saja. Nggak ada Bagaimana masalah. kebenaran Tinggal dia kita buktikan punya- di mana letak kepalsuannya dan letak kesesatannya. Boleh. Saya juga bisa bilang Romo nabi palsu. Oke, saya bisa buktikan bahwa saya tidak nabi palsu. Bisa kan? Itu yang penting. Saya bisa buktikan. Oh silakan coba. Dan saya buktikan Romo Oke. nabi palsu. Oke, yang pertama, saya akan bukti bahwa nabi palsu itu seperti apa. Bantu dulu kategori nabi palsu. Oke, ini penting sekali. Matius 7 ayat ke-15. Nabi palsu itu buat apa? Ke-15. Nabi Mampus, palsu itu buat apa? mampus Melatok. Ya, tapi saya boleh, tapi dia buat apa? Ayat 21 ini. Ya, Matius bab 7 ayat Ayat ke-15. 15 dulu supaya tahu nabi palsu atau tidak di situ. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia buat apa? Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia buat apa? Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu juga? KKR di mana-mana. Ayat 23. Yesus ngomong apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, karena kamu sekalian membuat kejahatan. Ini nabi palsu buat apa di sini? KKR di mana? Matius 24 ayat 23 ya, Ma ya? Ya, sampai 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, kamu jangan percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apa yang buat nabi palsu? Roma 16, 17, 18. Roma 16 ya, 17 ayat Ayat 18. 17, 18. Mulut manis. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab Kenapa? orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ajar yang membuat perpecahan karena perut membuat perpecahan. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Mereka ini siapa? Ayat 3. Oke. Jika seorang mengajarkan ajaran yang lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Lanjut Romo, sampai itu ayat-ayat Romo peruntukan untuk siapa? yang tadi apa yang dibuat oleh nabi palsu?
Itu yang saya omong. Jadi siapa? Kalau saya tanya balik, Romo konteks sekarang siapa? Ya, makanya tadi saya menjelaskan bahwa saya tidak itu. Ini kan pertanyaan saya kan, Bapak Pendeta tanya itu. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan itu. Kan tanya saya tidak melakukan itu. Yang melakukan itu siapa? Petrus khotbah KKR tuh 3.000 orang. Yang tidak, yang zaman sekarang saya tidak tanya zaman lalu. Baik. Berarti Siapa tidak zaman semua sekarang? KKR itu sesat, Romo. Siapa yang zaman sekarang melakukan itu? Ya Siapa yang siapapun zaman sekarang melakukan menjual KKR, firman tapi tidak Allah? memberitakan Injil, melakukan KKR hanya cari keuntungan, melakukan KKR lalu pamer mujizat palsu, melakukan KKR lalu ajar ajaran-ajaran sesat, itu memang nabi palsu, Romo. Itu Tapi ada di Romo jangan Katolik, mengeneralisasi itu ada di semua Katolik KKR atau di itu sesat. Protestantisme. Itu ada di Katolik atau di Protestantisme. Oh, saya pun teman-teman Katolik KKR, Romo. Saya Pater Bernabeu almarhum, kami dua pembicara KKR, Romo, di NTT. Kalau ibadah oikumene Protestan Katolik, pembicaranya almarhum Pater Bernard dan juga saya. Saya juga pernah ber-KKR. Kakak saya, Romo Maxi Unbria, kita dua khotbah, Romo. Jadi Satunya khotbah. Satunya khotbah. Romo. Satunya khotbah, menyembuhkan, mengusir roh jahat dan semuanya itu. Buktikan secara biblis. Jangan dulu bilang Katolik. Buktikan itu. Apakah sungguh-sungguh pelayanan, pewartaan yang keluar oleh di dalam Protestantisme itu siapa yang mengutus secara biblis? Kita ngomong soal skriptura loh. Pengutusan di dalam Protestantisme itu datang dari siapa? Kembali kepada topik kita, sola scriptura. Ya, sola Alkitab scriptura. kan sudah menubuatkan. Di mana Alkitab? Di mana Alkitab mengutus Bapa untuk jadi pewarta? Sama? Saya, Alkitab utus saya. Iya, di mana Alkitab? Karena sola scriptura, di mana Alkitab mengutus Bapa jadi pewarta? Iya, terus. Tunjukkan ayat, pendasaran ayat, di mana Alkitab mengutus Bapak Pendeta untuk jadi pewarta. Ya itu kan terlalu berlebihan, Romo. Bukan berlebihan, tunjukkan secara biblis. Makanya tunjukkan secara biblis atau yang mendekati itu bahwa di dalam Protestantisme pendeta-pendeta diutus oleh kitab suci atau dimeteraikan oleh kitab suci, dan saya akan menunjukkan dimeteraikan oleh apa para pelayan perjanjian baru ini. Jadi Romo, tugas memberitakan Injil itu seturut amanat agung, the Great Commission dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu kan bukan hanya tugas rohaniwan. Itu kepada para rasul atau kepada para pendeta? Romo, di situ itu kepada para rasul? Itu kepada para rasul? Ya kepada para rasul, diberikan kepada para rasul. Ayatnya lengkap, tolong baca dulu. Matius 28. Tadi Romo sudah banyak baca ayat, saya buktikan dengan ayat sekarang. Bahwa yang menginjil di dalam Alkitab bukan cuma nabi atau rasul, jemaat biasa yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, mereka juga memberitakan Injil karena mereka diberikan otoritas oleh Tuhan. Jadi mana ayatnya? Bapak Pendeta merakut mana ayatnya? Atau rasul, mana ayatnya? Tuhan yang adalah jemaat awam. Mana ayatnya? Mari, mana ayatnya? Matius 28 ayat 19-20. Perhatikan. Baca dari 15 supaya tahu siapakah mereka. Tunggu. Saya langsung pendek aja. Ada yang mau saya persoalkan. Baca Matius dari 15 supaya tahu siapakah mereka. Ini kan bagian saya. Ini bagian saya. Jadi saya kasih Romo tenang. Romo baca ayat-ayat tadi. Banyak-banyak saya diam nonton kok. Romo diam dulu. Ini dapat terbuka. Ya. Ini dapat terbuka tidak apa. Oh iya justru itu. Jadi debat terbuka kita dua-dua ngomong. Gini kan. Orang mau dapat pesan apa? Walaupun debat terbuka satu ngomong satu diam lah. Dibacakan saja ayatnya, dibacakan saja ayatnya, silakan. Ya, Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai di sini saya setuju bahwa ini diberikan pertama-tama kepada rasul-rasul saja. Tapi yang saya mau persoalkan pesan lanjutan dari Yesus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Sampai di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Segala sesuatu. Di antaranya apa? Memberitakan Injil. Makanya nanti kalau kita lihat, ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, di situ gereja berdiaspora. Kisah 8 ayat 1. Rasul-rasul tinggal di Yerusalem, tapi jemaat yang 3.000 yang lahir dari khotbah Petrus itu
Tuhan lahirkan dari khotbah Petrus itu yang berdiaspora. Jadi umat biasa juga harus bisa memberitakan Injil asal Bapak kita Pendeta, filter pakai Bapak firman. Pendeta, pertanyaan lanjut. Apa? Dikatakan semua perintah Segala harus sesuatu. diajarkan. Bukan segala sesuatu, segala perintah, bukan segala sesuatu, Oke. Bapak. Segala perintah. Ayat itu mengatakan segala perintah. Coba itu apa ya, Yesus, tolong baca ulang dulu. ya, segala perintah, bukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu, Romo. Jangan dulu, baca lengkap kembali ayat 20, saudari. Baca kembali ayat 20 lengkap. Biar kau Romo dengar. Baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang- yang diperintahkan kepada Yang diperintahkan Bapak Pendeta, yang diperintahkan segala perintah. Pertanyaan saya, dalam satu fitinya Bapak bilang mengaku langsung pada Tunggu Tuhan dulu, Allah. Mana saya ayatnya? nanti baru saya jawab, itu kecil. Itu Mana Romo. ayatnya? Tunggu dulu. Kita mau kasih tahu bahwa jemaat awam pun bisa ada otoritas memberitakan Injil, Romo. Kisah 8. Mana ayatnya jemaat awam? Mana jemaat awam? Ini mau baca nih, Romo dia. Ya, silakan. Kisah 8 ayat 1. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah. Kecuali rasul-rasul, jemaat tersebar. Tersebar buat apa di situ? Terus Orang-orang Salem, ayat 4 langsung Kak, supaya langsung tahu. mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Itu jemaat biasa, Romo. Romo membantah itu. Jadi kalau misalnya pandangan Romo harus yang ditabiskan, di Kristen tidak perlu. Asal kau lahir baru, kau mau dibimbing, kau boleh cari jiwa di kampus, Oke. di pasar, di mana. Pendeta, boleh. pendeta. Romo tanya tadi, Bisa- fiti saya apa? Sekarang kompilasi, tunggu dulu. Dalam ini masih tentang Yakob, tolong bantu Efesus 4 ayat ke-11. Nggak tahu itu tidak. Iya, makanya ini satu ayat itu tidak membatalkan kisah jangan satu dulu ayat Bapak apa. bilang tahu, Itu kita satu baca ayat. ayat dulu. Saya bacakan dulu Kita baca ayat ayatnya, dulu. nanti baru disanggah ya. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun Siapakah nabi-nabi, ialah sini? Yesus. Dialah yang memberikan apa? Itu betul. baik Ya, kita rasul-rasul. baca dulu tugas mereka sampai ayat 14 yang saya Ya, butuh. mohon maaf Romo, ya saya selesaikan dulu. Ya. Efesus bab 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Silakan Romo. Itu leadernya. Oke, lanjut sampai 14. Tugasnya untuk apa? Mereka 5 ministerial ini untuk apa tugasnya? Oke. Untuk melengkapi orang-orang kudus dari pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan pelayanan. Kita Jangan dulu semua- pendeta. Ada 4 tugas di situ. Jangan dulu potong Bapak Pendeta. Iya. Sampai kita semua, Bapak Pendeta, tahan dulu. mohon maaf Pak Pendeta, kita bacakan dulu. Ya. Saya ulang lagi dari bab 12, dari ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Silakan. Bagaimana kita masuk ke dalam kesatuan iman kalau terjadi ribuan denominasi, Bapak Pendeta? Kalau semua orang mengajarkan dan membawa orang kemana? Kesatuan atau mana? 1 Korintus 1 ayat 10. Apa kata Santo Paulus terhadap situasi ini? Minta saya tanggapi, gampang tuh Romo nih. Jangan soal gampang, Pendeta. Baik, mohon maaf Romo. Gampang sekali itu Romo. Makanya Romo Saya tidak Romo. mereduksi Bapak punya penjelasan gampang. Mohon maaf, Tidak, saya coba bacakan dulu. 1 Korintus bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lalu apa masalahnya? Jangan ada perpecahan di antara kalian. Kembali kepada pertanyaan saya pertama. Kenapa terjadi begitu banyak ribuan denominasi kalau Paulus di sini menekankan jangan terjadi perpecahan di antara kalian? Ya, saya jawab. Jadi kalau perpecahan yang betul-betul bertentangan dengan firman itu terjadi karena dosa, Romo. Selesai. Mau apa lagi kalau bukan dosa? Buktikan ayatnya di mana perpecahan itu terjadi karena dosa. Terlalu banyak. Ya saya Salah satu ayat bahwa perpecahan terjadi karena dosa. Ya tadi yang Romo kutip itu betul juga. Mana ayatnya Roma mengatakan 16. bahwa perpecahan terjadi karena dosa? Letter leg. Kita omong sekolah Roma. skriptura. Mana terjadi karena dosa? Dosa, kata dosa. Perpecahan terjadi karena dosa. Roma terlalu berlebihan itu. Tadi Tidak bisa begitu kita berlebihan. pakai tanya standar yang Bukan begitu ke berlebihan. Romo Saya tidak bisa berhadapan dengan jawab. sekolah skriptura. Tunjukkanlah bahwa perpecahan terjadi karena dosa. Mana ayatnya? Iya, dosa itu menyebabkan orang melanggar hukum Allah, Romo. Bapak pendeta tunjukkan ayat dulu perpecahan terjadi karena dosa. Ya, kalau yang tadi 1 Korintus Mana 1 Korintus 1 ayatnya ayat yang 10 mengatakan itu bahwa terjadi perpecahan pasti gara-gara terjadi? dosa, Romo. Mana ayat yang mengatakan perpecahan terjadi karena dosa? Dosa, karena dosa. Tunjukkan ayatnya Bapak pendeta. Iya, dosa ini, Romo. Apakah ada di dalam kitab suci? Karena ini dapat terbuka tidak Pak? Karena tunjukkan apakah ada di dalam sola scriptura. Bapak bilang harus ada tertulis. Apakah ada di dalam kitab suci bahwa perpecahan terjadi karena dosa? Tunjukkan ayatnya. Romo, dosa itu kan Mana melanggar ayatnya hukum Bapak Allah. pendeta? Saya butuh Jadi, ayatnya. semua perpecahan yang bertentangan dengan firman, mulai dari Kejadian sampai Kain bunuh Habel pun itu gara-gara dosa. Itu jelas di sana. Mana ayat di Kejadian dalam pasal 4. denominasi dan perpecahan karena dosa? Saya butuh ayat yang saya berhadap dengan sola scriptura. Semua ini kembali kepada Alkitab. Bukan. Nah, inilah Perpecahan Romo karena punya dosa. cara tafsir yang kacau dan Tunjukkan ngawur. ayatnya. Romo Karena punya saya cara tafsir kacau dan ngawur. Kita tanya Romo pun tidak bisa menjawab. Padahal ada kaitan dengan tema. Sekarang Romo moderator pakai moderator kata dosa. keberatan. Moderator Ya. keberatan. Ya, Apakah saya pernah mengatakan Bapak Pendeta atau Tafsir Naru sedang ngawur dan kacau? Saya tidak pernah menggunakan determinasi etika. Determinasi etika moderator. Sudah berapa kali ngawur dan kacau? Sudah 5-6 kali digunakan kata yang sama. Kemudian tidak sesuai dengan firman alias bertentangan dengan firman, itu adalah dosa. Karena dosa sudah mengintip di depan pintu, akhirnya Kain panas hati, tidak peduli firman, bunuh adiknya. Itu bukti perpecahan. Dan itu Bapak gara-gara Pendeta, dosa. di mana Dalam ayat yang Protestan, mengatakan Romo, bahwa dengar. perpecahan karena Dalam dosa? Protestan, Definisi dosa, dengar Bapak dulu. Pendeta. Definisi Ya. dosa, kalau begitu. Apa itu Aman dosa tidak? menurut kitab suci? Dosa itu artinya kepasifan terhadap kebenaran, Di keaktifan terhadap mana, di ketidakbenaran. mana ayat yang mengatakan dosa karena kepasifan terhadap kebenaran? Mana ayatnya? Yeremia 4 ayat 22. Oke. ya. Dosa adalah Sebelum dibacakan, mohon maaf para narasumber, Pak Pendeta dan Romo Cafe, untuk diusahakan untuk menghindari hal-hal yang seperti terjemahan ngawur atau hal-hal yang sedikit merendahkan atau tidak membuat ada orang terjemahan ngawur, penafsiran kacau, saya pikir ini Ya, kita punya mungkin hal level itu bisa akademis dihindarkan. berbeda ya. Mungkin hal itu Level bisa akademis dihindarkan. berbeda. Ada etika akademisnya. Ya Romo motor di mana dosa, di mana dikatakan? Tetapi Ada saya data tidak eksplisit, pernah data menyerang implisit. pribadi Bapak Tadi sebagai si ngawur, Aja sebagai Romo bisa kacau. pakai tuh masa data Mohon maaf Pak Pendeta saya Melatok. emosi kah, Bapak Pendeta? Kalau Pak Tidak, Pendeta saya emosi Melatok kah? bisa Iya. lebih begini. Oke. Sekarang saya baca ayat ya Pak Moderator. Ya, tapi sebelum baca ayat, bisakah nanti habis ini dilanjutkan tanpa merendahkan atau kata-kata yang menyerang Tidak ada yang pribadi? merendahkan. Karena Romo dipancing-pancing tadi bilang ini itulah segala macam. Oke, Yeremia 4 ayat 22. Romo dengarin. Sungguh bodohlah umatku itu. Sungguh bodohlah umatku itu.
Mereka tidak mengenal aku. Ya, Mereka adalah anak-anak tolol tolol. dan tidak mempunyai pengertian. Ya, Mereka pintar untuk berbuat jahat, itulah dosa. tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi kalau buat jahat pintar, buat baik bodoh. Yesaya 5 ayat 22. Dunia terbolak-balik, pahit mereka bilang manis, manis mereka Definisi bilang pahit. dosa, definisi dosa yang saya minta, definisi dosa. Iya, Karena dosa Bapak bilang itu tadi adalah perpecahan karena dosa. Dosa itu kepasifan apa? terhadap kebenaran, Di mana keaktifan terhadap dikatakan? ketidakbenaran. Ingat, Makanya di Yeremia Pendeta 4 ayat Melato, 22 ingat, engkau bilang mereka kepasifan pintar terhadap bikin kebenaran jahat adalah dan dosa. bodoh bikin baik. Itu namanya kepasifan. Di mana terhadap dikatakan kebenaran dosa, dan keaktifan definisi terhadap menurut Pendeta kebenaran. Melato, Dari dosa kata Ibrani adalah kata, kepasifan, dari kata Yunani hamartia, meleset dari kepasifan sasaran, terhadap tidak sesuai target Tuhan. di mana dosa dengan definisi kepasifan terhadap itu. Mana definisinya? Nah, Romo di sini ini Romo ini kelihatan tidak tahu cara tafsir. Oke, sekarang Alkitab saya mungkin akan harus eksplisit. mendefinisikan Yang apa implisit itu pun dosa. boleh. Yakobus, bantu Romo, dulu Yakobus 1 saya ayat tidak 13 sampai inkonsisten ya. 15. Dari Saya sejak akan awal saya sudah mendefinisikan bilang bahwa saya akan mendefinisikan dengar, dari akar sejak dari awal dosa saya itu sudah di mana. bilang bahwa Bantu sola dulu. scriptura kami tidak anti dengan tradisi, tidak anti dengan konsili, tidak anti dengan apapun selama tidak tabrak firman Allah. Ya, Bapak Pendeta Tritunggal tidak pun memberikan ada secara definisi. eksplisit Yang pertama, di Alkitab, tapi Katolik dua percaya hal. Tritunggal tidak. Bapak Pendeta mengatakan bahwa perpecahan karena dosa. Yang kedua, dosa adalah kepasifan dari apa? Tidak dijelaskan. Sekarang Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 mendefinisikan apa Ya, penyebab dari itu dosa. masih omong pencobaan dari setan. Tahu Tidak. mengerti itu ada. Saya pikir Yakob Ayat-ayat kembali Romo lagi kita, saya yang tahu ketujuh semua. kali. Yang ketujuh kali ini sudah saya hitung yang ketujuh kali kembali lagi anggap enteng, tidak anggap orang dan sebagainya. Bukan, memang tafsiran Romo. Tidak, Bapak Baik, Pendeta. baik. Ini secara Baik. etika Mohon maaf. tidak baik. Maaf ya Bapak Pendeta, tidak baik maksud saya. Saya pikir Bagaimana Romo? Daripada Romo tidak terjadi di sini memulangkan karena tidak sudah baik, saya Ya. cancel. Yakob saya serahkan sudah terlalu Ya, banyak ya, sampai oke. 7 kali loh saya hitung. Baik, sepertinya diskusi ini tidak bisa lanjut karena memang Tidak bisa ada hal etika yang dilanggar. Karena kalau kita lanjutkan juga nanti takutnya akan memperburuk situasi dari kedua belah pihak. Mungkin nanti kita akan coba cari sesi yang lain untuk Ya, lebih. saya tetap menghormati Romo sebagai pribadi, tapi kan tafsiran-tafsiran Romo. Pak Pendeta Romo, Melato, Romo, moderator saya- lagi saya menjelaskan. terbalik, Tolong, Romo bilang, moderator. oh ini sudah 7 kali. Apa sih Romo ini? Ya, karena memang tadi kita ada aturan-aturan yang memang udah kita sepakati bersama ya, Pak Pendeta. Pak Jacob, ini kan debat terbuka, gimana sih? Iya. Debat terbuka tidak berarti etika tidak ada. Siapa yang tidak beretika? Di mana letak tidak beretika? Mengekspresikan. Saya tidak Oh, pernah ini merendahkan gaya Bapak saya, Pendeta Romo. dengan Saya ngawur, tahu dengan ini. apa. Bapak Pendeta, kita dengarkan moderator. Ya, Karena tahu saya pikir tafsirannya, Romo. apapun sakit hatinya Bapak Pendeta tentang ngawurnya tafsiran Iya. Bapak Pendeta tidak ada hak Saya untuk doakan mengatakan. Romo. Ya, terima kasih, terima kasih. Saya doakan Romo, Tuhan Baik. saksi. Baik. Ya, apa model begini? Ya, baik. Mohon maaf buat narasumber karena untuk saat ini juga mungkin di lain kesempatan kita akan mencoba situasi yang lebih baik lagi karena tadi mohon maaf ya, kita harus hentikan karena mungkin tadi ada beberapa yang pertama ada 2 catatan dari saya keluar dari konteks tentang sola scriptura. Nah, nanti mungkin Menurut jadi saya perbaiki. tidak. Ya, baik. Tidak Mungkin keluar. menurut Pak Pendeta Melatok tidak keluar, tapi buat Ya. narasumber Romo Cafe merasa dia keluar dari konteks sola scriptura. Dan tadi memang ada beberapa catatan kata-kata yang tidak diterima oleh narasumber yang kontra tentang tafsiran ngawur dan segala macamnya itu tidak diterima oleh narasumber dan dianggap sebagai nilai yang melanggar dalam norma etika dalam diskusi ini. Nah, nanti ke depannya kalau memang akan dibuka lagi diskusi yang kedua, baiknya kita coba strict lagi ke aturan tentang karena kan kedua belah pihak sudah saling mengenal ya, gaya Pak Melatok seperti ini dan gaya Romo Cafe Pak seperti ini. Jacob. Ya, Kalau memang mau sesi mungkin kalau mau ulang lagi, ya kalau Tuhan berkenan ya,
Mungkin poin keempat ini ditiadakan saja. Jadi lebih rapi, Romo omong, saya tanggapi, atau sebaliknya. Karena tadi kalau saya lagi ngomong, Romo omong, sedangkan saya ini yang ada di sini belum keluar semua, Romo sudah tatap. Jadi saya harus ngomong, jadi kelihatan kayak ribut aja, sebenarnya tidak juga. Kalau ke depan mungkin sesi ambil. Pendeta Melatok, ini sesi untuk itu. Makanya sesi untuk itu. Nah kenapa Kita Romo? mau bilang apa? Maksudnya begitu, dinamikanya seperti itu. Romo juga siap, saya siap saja, saya nggak ada masalah. Baik, Ya, baik, saya baik. tidak ada Bagian saya- persoalan dengan itu, Pendeta Medaltok. Saya tidak ada persoalan dengan itu. Walaupun ketika 3 pertanyaan pertama Pendeta Medaltok jawab, saya tidak, saya tahan diri walaupun saya satu orang yang suka potong, saya tahan diri untuk tidak potong, karena saya Harusnya di menghormati. sesi 4 tadi Romo hantam saya. Tapi ya, saya satu orang yang bukan untuk itu, karena kedewasaan akademis bukan ada di situ. Ya, yang kedua, tetapi baik. ketika Itu nggak usah debat, Bapak Pendeta melakukan pertanyaan, saya sedang melakukan elaborasi jawaban Bapak Pendeta dengan gestikulasi. Saya sudah tahu. Pasti ayatnya seperti ini. Itu secara etika untuk walaupun Bapak tahu ya, walaupun Bapak tahu Bukan, Bapak Romo. Pendeta, minta Saya ini ini koreksi orangnya dari begitu, saya. Romo. Karena saya bukan Saya tidak pertama meremehkan debat Romo. dalam hidup saya. Dari SD Saya saya ini- sudah dipilih untuk debat sampai universitas. Karena itu Siap, saya siap. pikir Keren. di sini Bapak Pendeta harus mengkoreksi diri. Saya Siap. tahan diri untuk dalam sesinya Bapak jawab, saya tidak potong. Saya diam. Tetapi ketika saya omong Bapak tua, saya sudah tahu itu ayatnya. Itu harus begini. Kalau itu buat Bukan, apa lagi Romo. kita debat? Macam Baik, apa lagi kita baik. diskusi? Jadi begini, Oke, saya kembali pakai kepada bahasa Bapak. yang lebih gampang dimengerti. Keberatan dari Romo Cafe itu dianggap bahwa ekspresi merendahkan lawan bicara itu dianggap keberatan oleh beliau. Seperti tidak, itu. masa hanya ketawa-ketawa, kan saya juga perlu hati yang Bukan soal gembira, itu. kan adalah otak. Soalnya saya sudah tahu ayatnya seperti ini, tapi saya sementara melakukan penjelasan. Baik, baik. Tidak masalah kalau begitu. Nanti mungkin kita akan perbaiki ke depannya. Untuk saya akan tadi ada masukan dari Pendeta Melatok supaya tidak ada debat terbuka. Jadi cukup tanya jawab saja supaya tidak ada kelas ke depannya. Jadi nanti sesi tanya jawabnya lebih rapih lagi, lebih teratur lagi, lebih sistematis lagi, dan diharapkan jawaban-jawabannya tidak keluar dari intisari esensi ini. Ya. Mungkin 3 menit mau disampaikan dari Pendeta Melatok dan Romo Cafe sebagai Romo penutup, duluan. silakan. Oke. Romo duluan. Bacalah kitab suci supaya mengenal kebenaran. Tetapi hidupilah kitab suci supaya menjadi kudus. Telitilah kitab suci menurut Kisah 17 ayat 11 agar kita tahu mana yang benar seperti apa. Tetapi terima kasih ya Bapak Pendeta Melatok telah menyiapkan room seperti ini, walaupun di video-video menyerang dan semuanya, tapi saya bagian dari kedewasaan untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Dan untuk semua Protestan yang lain, saya mau katakan bahwa saya tidak pernah membenci kalian. Doktrinnya, idenya itu kita uji secara biblis, tetapi orangnya tetap disayangi. Kenapa Paus Fransiskus bilang begini? Sebelum jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusia. Karena itu saya pikir ini adalah pembuktian kepada orang-orang Indonesia bahwa kedewasaan dalam diskusi juga butuh itu. Karena saya di sini dari 2011 dapat langsung di kultusnya Protestan dengan pendeta-pendeta, dan itu tidak punya masalah tanpa ad hominem, tanpa apapun. Saya pikir ini juga harus menjadi kedewasaan dari teman-teman kita di Indonesia, bagaimana kalau diskusi formal itu tanpa merendahkan, tanpa mengatakan ini begitu. Dia tetaplah dalam konsistensi dalam ideamu. Yang kedua, saya anjurkan bahwa kalau kita omong tentang sola scriptura, tetap dalam jalurnya sola scriptura. Karena itu 2 pertanyaan dari Bapak saya tolak. Kenapa? Karena sudah tidak sola scriptura. Itu menjadi persoalan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Cafe. Silakan Pak Pendeta Melatok sampaikan. Siap Romo Cafe dan Pak Jacob dan semua kawan-kawan yang nonton, baik Katolik teristimewa, Katolik dan juga Protestan, semua adalah saudara saya. Terima kasih buat masukan-masukan yang ada. Saya sangat menghormati itu. Walaupun saya sendiri punya pandangan yang berbeda, bahwa saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya sudah sesuai topik,
Tapi kalau Romo bilang tidak, ya saya hargai apa yang Romo katakan. Dan kemudian memang seperti yang Romo bilang tadi, memang perpecahan itu ada di mana-mana dan itu tak terhindarkan karena banyak data-data kitab suci yang juga bersinggungan dengan itu. Dan mungkin lain kali kalau kita diskusi lagi bahwa ada data-data yang kita lebih spesifik seperti yang Romo dan Pak Jacob bilang. Tapi ya pada dasarnya kita memang harus kembali kepada firman Allah. Sebaiknya kita hidup rukun, bersatu, bersaudara seturut Mazmur 133 itu. Dan juga ya kiranya Tuhan menolong kita menjadi jawaban dari doa Yesus di Yohanes 17, di mana Yesus bilang biar kita menjadi satu supaya dunia melihat kita bersatu dan dunia percaya. Dan saya tunggu ini, ya. Ini apa dia mau minta? Beta dan di sini kok. Tunggu sedikit. Kun ke pilih dua objek yang bentuknya sama. Oh ini. Oh ya, itu kalau untuk geser saja, pendeta. Siap. Ya, jadi kembali Bapak Yakob dan Romo Cafe. Ya, kerinduan saya adalah kita semua ya. Memang saya juga harus akui bahwa ini semua proses panjang dan hanya firman yang bisa memperbaiki kita. Makanya sola scriptura itu sangat penting, bahwa segala tulisan yang diilhamkan itu kan 2 Timotius 3 ayat 16 mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, lalu mendidik orang ke dalam kebenaran. Ayat 17, dan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan semua perbuatan baik. Tapi itu dimulai dengan menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya pengantara. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kemudian kita mengalami buah Roh yang tambah. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kemudian kita mengalami menjadi otoritas tertinggi kita. Tuhan Yesus memberkati Romo dan juga Pak Yakob dan kawan-kawan baik Katolik Protestan yang ikut dalam live ini. Tuhan berkati. Salam. Salve. Ya, terima kasih untuk Pendeta Melato, Romo Cafe. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mohon maaf juga diskusi ini tidak bisa dilanjutkan karena memang ada beberapa violence atau pelanggaran dalam poin-poin yang sudah kita sepakati. Mungkin besok atau kapan-kapan jika ingin dilakukan, kita sepakati benar-benar poin demi poinnya. Mungkin seperti tadi ada keberatan JPX2. Ya, boleh. Debat terbuka mungkin ditiadakan. Nanti kita harus susun lagi formatnya. Kita harus strict pada esensinya ya. Jadi supaya tidak keluar. Memang kalau sola scriptura harusnya kita membaca bertahan pada di luar sola scriptura itu tidak bisa, tidak dianggap kebenaran. Seperti mungkin tadi Pak Pendeta Melatok bilang tradisi dan magisterium, mungkin Pak Pendeta lebih membantah hal itu. Seperti itu dibandingkan membahas tentang devosi atau doa. Kalau memang mau bahas tentang devosi dan doa, kita bisa buka tema khusus untuk hal itu. Nanti kalau saya bicara nanti panjang. Iya. Jadi sebaiknya kita closing. Kita closing saja. Baik, mohon maaf ya jika ada kesalahan-kesalahan. Baik, kalau begitu saya pamit Pak Pendeta Melatok. Saya berdoa dulu ya. Oh iya, berdoa penutup. Penutup, silakan. Saya doa tutup Romo. Udah tutup. Sialah, engkau punya tugas sekarang. Tapi doa. Tapi engkau tetap Katolik, saya lihat cara berpikir. Doalah seperti yang ada dalam hatimu. Karena di dalam ya, mari kita di dalam Filipi 2 ayat 5. Kita berdoa. Milikilah perasaan dan pikiran Kristus. Okay. Kita berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji, hormat, pengagungan bagimu Allah, pencipta langit. Segala puji, hormat, pengagungan bagimu Allah, pencipta langit dan bumi. Kami semua orang berdosa, tapi karena belas kasihan-Mu kami diselamatkan, kami dituntun, kami ditolong melewati berbagai proses. Romo Cafe, Tuhan, kebenaran sesungguhnya dari Tuhan, bukan dari hamba atau dari Romo atau dari manusia siapapun.
Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami supaya kami tetap menghormati, menjunjung tinggi kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Bapa di sorga, Tuhan memberkati Romo di Kolombia, beri anakmu sehat, kuat, dan biar dalam life anakmu yang lain, Tuhan pakai anakmu untuk menyuarakan kebenaran yang sejati, yang kiranya membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami, begitu pula hamba. Kami semua